Om Swastiastu, Rahayu Rahajeng. Untuk kita adalah harmonisasi kehidupan kita dalam aspek adalah kesukseman. Kita di Bali itu yang kenal istilahnya kandepat. Kandepat ada kandepat Buddha, kandepat Rari, kandepat Dewa, dan kandepat yang lain. Ini adalah sejak awal, sejak dini ditanamkan. Jadi ditanamkan bagaimana perlindungan terhadap hal-hal ini dari namanya proses embriologi yang kita sebut kalau di Bali itu adalah kandepat rare. Jadi kita itu manusia itu hidup ditemani oleh saudara-saudaranya. Kalau mau lahir itu adalah kangin itu adalah nyom, klot itu adalah darah, simbolnya dia merah, darah. Kau itu adalah kuning, kelamat, dan utara itu adalah hitam, adalah plasenta, dan di tengah itu adalah bayi. Inilah yang menyertai sebagai teman-temannya dari sejak dalam kandungan. Jadi bagian-bagian ini, bagian itu adalah kandel. 4 itu ada 4 saudara-saudaranya. Dia berkembang seirama dengan adalah jadi ketentuan. Dia lahir menyertai daripada bayi tersebut. Ini disimbolkan. Kemudian ada yang namanya adalah Buddha. Buddha itu adalah lingkungan alam kita. Yang disimbolkan dia adalah Kajekauh. Kajekauh itu adalah penunggun karang. Kemudian ada lebuh. Masuk di lebuh itu demikian. Kemudian ada pengiceng karang. Ada yang namanya di pelangkiran. Jadi ini dia adalah di pekarangan alam. Alam itu adalah Buddha. Jadi Buddha. Kemudian ada dewa. Dewa itu organ-organ tubuh ini yang menimbulkan kehidupan organ-organ penting di dalam tubuh. Kalau dia di timur itu adalah jantung. Jadi ada yang warnanya putih yang disebut serat Purkinje, pacemaker. Serat Purkinje, ada pacemakernya putih dia. Jantung selatan itu adalah hati, barat itu adalah ginjal, di utara itu adalah hati, di utaranya itu adalah empedu, di tengah jadi pola napas. Di selatan itu adalah hati, di utara itu empedu. Begitu dia di struktur dalam kehidupan. Nah kemudian ini dikaitkan dengan tatanan upakara. Setiap namanya Kajeng Kliwon itu dibuatin soda dalam bentuk pemujaan daripada dewa dan Buddha. Kalau dia di pekarangan rumah itu dalam struktur Buddha.
Kalau di Pemerajan dia menjadi dewa. Nah ini dia bebantennya, jadi sodanya yang dibuat. Sebagai seorang Brahmana utama harus paham tentang ini. Kalau yang asal-asalan tidak memahami makna tataran kehidupan. Jadi sehingga di Penunggun Karang itu dibuatin sodanya itu tipat dampulan, ulamnya adalah taluh bekasem, tipatnya tipat dampulan, taluhnya taluh bekasem. Kemudian segahannya warnanya putih, uritnya lima kepel. Kemudian di lebuh itu adalah Ratu Wayan, warnanya merah segahannya. Jadi jumlah kepelannya adalah 9 karena uritnya di selatan 9. Jadi tipatnya ini sodanya itu berisi tipat galeng. Ini ya tipat galeng. Untuk Ratu Wayan, segahannya itu segahan merah 9 kepel sesuai dengan uritnya. Masuk ke tengah itu Ratu Made. Jadi untuk sodanya itu adalah menggunakan tipat. Jadi tipatnya ya ini dia tipatnya adalah ini sate ulamnya sate gede. Jadi untuk segahannya ini adalah di barat, dia kuning, jumlahnya 7 kepel. Ini nak proses pembelajaran dia. Jadi yang seperti itu. Yang berikut adalah jadi Ratu Nyoman. Jadi di Penunggun Karang. Jadi ada pengijen Karang, ya pengijen Karang ini Ratu Nyoman hitam. Jadi tipatnya adalah tipat gong. Jadi ulamnya adalah taluh meguling, betaluh meguling, tipatnya tipat gong. Segahannya adalah warna hitam, kajal uripnya papat, jadi 4 kepel. Di tengah adalah jadi di tengah itu adalah di pelangkiran tipatnya tipat lepet, ulamnya ulam taluh, jadi taluh telur berongsongan. Jadi kemudian untuk segahannya warnanya adalah jadi segahan warna pancawarna campur dia, uritnya 8 kepel di tengah. Ya seperti itu Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan nanti ini filsafat Bali. Jadi 4 teman tengah pancer. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang di lebuh itu telur, jadi telur mata sapi,
mata sapi. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah elengan merah. Jadi 9 kepel. Nah itulah untuk diketahui Bapak dan Ibu Saudara sekalian, agar betul-betul dimaknai dengan sebaik-baiknya. Rahayu Rahajeng Om Santi 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 Om.